Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, di sini untuk soal nomor 2 kita punya persamaan diferensial simultan, kita cari penyelesaiannya. Nah, sebelum kita ubah, sebelum kita cari X-nya berapa, Y-nya berapa, kita manipulasi terlebih dahulu. Untuk persamaan 1 ini bisa D besar X plus 2X plus 3Y sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini bisa 3X plus D besar Y plus 2Y sama dengan 2E pangkat 2T. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang konstan itu T ya. Oke, sekarang bisa kita tulis lagi di sini. Kita rapikan ya. D plus 2X plus 3Y sama dengan 0. Dan yang bawah itu 3X plus D plus 2Y sama dengan 2E pangkat 2T. Oke, nah langkah pertama dalam menyelesaikan persamaan diferensial simultan itu kita cari dulu delta D ya. Delta D itu adalah determinan dari suatu matriks D plus 2. Di sini kolom X ya. Terus kolom 1 ini kolom X. D plus 2 ini 3. Terus ini kolom 2 kolomnya Y. 3 sama D plus 2. Sama aja ya berarti ya. Oke. Nah, ini kita kalikan, kita cari determinannya. Jadi D plus 2 dikali D plus 2 dikurangi 3 kali 3. Nah, di sini bisa ketemu berapa ini berarti? D kuadrat ya plus 4D plus 4 min 9. Oke. Nah, di sini ini nanti bisa D kuadrat plus 4D minus 5 ya. Bisa demikian. Ini delta D-nya. Lalu berikutnya, kalau kita sudah menemukan delta D, maka kita mau cari X dulu ya. Nah, sebelum mencari X, kita perlu mencari delta dx, kemudian mencari X. Nah, di sini delta dx itu adalah determinan dari kolom X itu kita ganti dengan ruas kanan, yaitu 0 sama 2E pangkat 2T. Kemudian kolom Y tetap 3 sama D plus 2. Nah, di sini 0 kali D plus 2 dikurangi 3 kali 2E pangkat 2T. Nah, delta dx sama dengan ini 0 ya, dikurangi 6E pangkat 2T. Maka kita dapatkan delta dx itu sama dengan minus 6E pangkat 2T. Nah, kita sudah menemukan dx, delta dx, maka kita bisa menemukan x. X itu sama dengan delta dx per delta d ya. Kita masukkan X itu sama dengan minus 6E pangkat 2T per D kuadrat plus 4D minus 5. Oke. Nah, ini D kuadrat plus 4D minus 5X. Aku pindah ruas ya. Sama dengan minus 6E pangkat 2T. Oke. Ini seperti persamaan diferensial non-homogen ya. Maka yang perlu kita cari, kita bisa mencari XC. Kita bisa mencari XC dengan QT-nya sama dengan 0. Maka ini kita bisa tuliskan D kuadrat plus 4D minus 5X sama dengan 0. Ya. Ini bisa kita tuliskan Fm sama dengan M kuadrat plus 4M minus 5. Maka Fm-nya sama dengan 0. Kita bisa cari akar-akarnya. M kuadrat plus 4M minus 5 sama dengan 0. Nah, akar-akarnya bagaimana? M plus 5, M min 1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan M1 sama dengan minus 5 dan M2 sama dengan 1.
Lalu untuk XC-nya bagaimana? Ingat, kita punya akar real berbeda. Nah, kalau misalkan kita punya akar real berbeda, maka XC-nya sama dengan C1 E pangkat M1T, kemudian plus C2 E pangkat M2T, plus dan seterusnya. Tergantung akarnya ada berapa. Di sini karena akarnya cuma ada 2, berarti cuma sampai 2 aja ya. Maka XC sama dengan C1 E pangkat minus 5T plus C2 E pangkat T. Ya, M2-nya kan 1, berarti bisa saja ditulis T. Kita ketemu XC-nya sekian. Nah, lalu langkah berikutnya kita mencari XP. Ya. Nah, di sini kita lihat QT-nya itu adalah eksponensial. Nah, eksponensial. Maka yang bisa kita tentukan adalah kita lihat dulu E pangkat AT. Di sini E pangkat AT itu sama dengan E pangkat 2T ya. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, kita lihat apakah 2 itu ada pada akar dari M? Nggak ada ya. Maka bisa kita tuliskan 2 pada E pangkat 2T tidak termasuk akar dari Fm. Benar ya, nggak termasuk ya. Nah, maka kita bisa tuliskan YP sama dengan AE pangkat 2T. Ya, 2T. Lalu karena ini D kuadrat, maka kita bisa, sorry. Ini XP. Nah, XP. Maka kita bisa cari XP aksen ya. Lanjutannya, XP aksen sama dengan 2A E pangkat 2T. Maka XP double aksennya itu adalah 4A E pangkat 2T. Oke, back to the equation. Di sini kita lihat bahwa equationnya D kuadrat plus 4D minus 5X itu sama dengan berapa tadi? Min 6 ya. Min 6 E pangkat 2T. Nah, maka ini bisa kita tulis D kuadrat ini berarti D kuadrat XP plus 4D XP minus 5 XP sama dengan minus 6 E pangkat 2T. D kuadrat XP-nya itu 4A E pangkat 2T plus ini 8A E pangkat 2T dikurangi 5A E pangkat 2T sama dengan minus 6 E pangkat 2T. Nah, ini 12, ini berarti langsung aja 7A E pangkat 2T sama dengan minus 6 E pangkat 2T. Nah, ini kita dapatkan A-nya itu sama dengan minus 6 per 7. Ya, berarti YP-nya sama dengan minus 6 per 7 E pangkat 2T. Maka kita bisa dapatkan X-nya. X sama dengan XC plus XP. Tadi yang pertama XC-nya berapa tadi? XC-nya adalah C1 E pangkat berapa tadi? Minus 5T ditambah C2 E pangkat T min 6 per 7 E pangkat 2T. Nah, ini X-nya. Nah, tapi itu baru X ya. Ini kita masih punya Y. Kita masih punya Y yang harus dicari. Maka untuk next step adalah kita mencari delta dy. Kemudian kita bisa mencari Y. Oke, delta dy itu sama kayak delta X, cuma yang menjadi kolom adalah yang kolomnya diubah adalah kolomnya Y atau kolom kedua. Nah, delta dy ini berarti yang D plus yang X tetap D plus 2 sama 3. Nah, yang di sini ini tadi 0 sama apa tadi?
0 sama 2E pangkat 2T. Oh iya, kalau misalkan sekali lagi aku ingetin kalau misalkan dalam pengerjaan ada yang dirasa salah atau mungkin berbeda dan lain sebagainya, feel free to contact me ya. Biar kalau misalkan ada kesalahan bisa dikoreksi agar nggak jadi salah yang berjamaah gitu. Oke, ini bisa kita cari determinannya. T plus 2, 2E pangkat 2T minus 0 kali 3. Nah, ini kita tuliskan D 2E pangkat 2T plus 4E pangkat 2T minus 0. Nah, yang 0 ini udah nggak usah kita urusi lagi karena udah beda. Nah, untuk D2E pangkat 2T ini bisa kita turunkan menjadi 4E pangkat 2T plus 4E pangkat 2T. Ini delta dy. Maka kita temukan 8E pangkat 2T. dy, delta dy udah ketemu. Nah, y-nya itu sama dengan delta dy per delta d. Maka delta dy itu tadi 8E pangkat 2T per D kuadrat berapa tadi? Plus 4D minus 5. Ini bisa kita pindah. D kuadrat plus 4D minus 5Y sama dengan 8E kuadrat T. Nah, ini sama. Kita cari dulu YC. Karena ini kurang lebih sama aja ya sebenarnya. Kita sama dengan 0. Berarti ini bisa kita cari, anggap aja YC-nya sama kayak XC tadi. YC-nya itu, oh ya, tak tuliskan dulu. M1 sama dengan 5, M2 sama dengan, oh ini sorry. M1 sama dengan minus 5, M2 sama dengan 1. Ya. Oke. Maka kita temukan YC-nya itu tadi C1 E pangkat min 5T plus C2 E pangkat T. Nah, ini ya. Kemudian kita cari YP. Nah, YP. Untuk kita-nya ini sama, eksponensial. Cuma untuk kita lihat di sini, ini E pangkat 2T. Sama kayak yang tadi sebenarnya ya. 2 pada E pangkat 2T itu tidak termasuk akar dari siapa? Akar dari Fm. Maka bisa kita tuliskan YP-nya itu sama dengan, biar beda ya, BE pangkat 2T. Sebenarnya mau ditulis E pangkat 2T sama aja sih, soalnya ini udah dua itu yang berbeda ya. Nah, ini karena sampai D kuadrat, maka turunannya 2 kali. YP aksen sama dengan 2B E pangkat 2T. Terus YP double aksennya sama dengan 4B E pangkat 2T. Oke. Back to the equation. D kuadrat plus 4D minus 5Y itu sama dengan 8E pangkat 2T. Ini bisa aku tulis D kuadrat YP plus 4DYP minus 5YP sama dengan 8E pangkat 2T. Nah, D kuadrat YP ini 4B E pangkat 2T plus 8B E pangkat 2T. Ini aku langsung ya, minus 5B E pangkat 2T sama dengan 8E pangkat 2T. Nah, di sini ini 7B E pangkat 2T sama dengan 8E pangkat 2T, coret. Maka kita dapatkan B-nya itu 8/7. Nah, YP sama dengan 8/7 E pangkat 2T. Maka Y sama dengan YC plus YP. Kejauhan. Nah, kita dapatkan C1 E pangkat minus 5T plus C2 E pangkat T plus 8/7 E pangkat 2T. Maka kita dapatkan untuk penyelesaian Y-nya seperti ini.
ya. Y sudah kita dapat, X juga sudah kita dapat. Nah, demikian untuk penyelesaian persamaan diferensial simultan. Ya, correct me if I'm wrong, and thank you.